Sedikit sekalian, orang di surga itu umur berhenti. Nah kalau umur berhenti, kalau lahir bayi, bayi terus dong dia. Gak ada yang mati juga di surga, Bu. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa faham mereka berdua tidak tinggal untuk surga, tapi untuk bumi. Caranya turun ke bumi gimana nih? Mereka gak tahu. Sampai si iblis bilang, Dam, lo tahu gak Dam, kenapa Allah larang lo deketin buah itu? Kenapa emang iblis? Nabi Adam tahu semua yang diomongin iblis kebalikannya. Sebab Allah jadikan antara Nabi Adam sama iblis adalah aduun, adalah musuh satu bagi yang lain. Gitu kan? Jadi Nabi Adam udah paham, nih musuh nih. Yang namanya musuh bersiasat kalau ngomong kan kebalikannya. Katanya si iblis gini, kamu kalau makan tuh buah, kamu bakalan kekal di surga. Oh, Nabi Adam dengan kecerdasannya faham, berarti saya kalau makan tuh buah, saya bakal diturunkan dari surga ini menuju ke bumi, tempat yang seharusnya saya berada. Jadi Bu, Nabi Adam makan dengan kesengajaan. Bukan juga dibujukin sama Hawa, ayo deh Dam, gue gak tahan nih Dam. Ngidam kayaknya saya sama tuh buah, ayo deh. Gak ada Bu. Justru Nabi Adam ngajakin Siti Hawa, yaudah kita makan bareng-bareng tuh buah. Biar kita diturunin ke bumi, jadinya kita tinggal di bumi melaksanakan misi kita dalam kehidupan. Salah apa enggak salah? Dosa apa enggak dosa? Kalau buat kita enggak dosa Bu, kita mah dikasih hadiah kalau begitu. Lo pinter, kan begitu? Tapi karena Nabi Adam, dia adalah seorang nabi, Allah gak mau begitu. Caranya kamu jangan gitu Dam. Nanti akan aku beli cara kenapa kamu tergesa-gesa. Maka teman-teman saya sekalian, Nabi Adam makan tuh buah, Siti Hawa makan tuh buah, tanasar lahumut thiyab, baju mereka segera berterbangan, diturunkanlah mereka ke atas muka bumi pisah-pisahan. Sayyidah Hawa, Siti Hawa diturunin di Jiddah, makanya namanya Jiddah, artinya adalah nenek. Jiddah itu artinya nenek Bu, saya panggil nenek saya Jiddah. Ibu-ibu sekalian, Nabi Adam kabarnya Bu diturunin di Palestina. Wah tuh, cari-carian berdua, kagak ada petunjuk jalan, gak bisa nanya orang, paling bisa nanya dinosaurus kali. Nah, saya gak tahu tuh zaman itu yang ada makhluk apaan aja. Sampai kemudian keduanya bertemu tanggal 9 hari Arafah di mana Bu? Tanah Abang. Di mana ketemunya? Di Padang Arafah, di Jabal Rahmah deh ya. Nah itu di situ. Jadi ibu-ibu sekalian saya muliakan. Nah Nabi Adam seperti yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya kalau bicara salah, enggak salah juga. Nabi Adam malah justru cerdas mencari cara untuk menjalankan tujuannya. Tapi Allah bilang, wa asa Adam, Adam kamu udah bikin salah kepada Tuhanmu. Allah yang bilang. Nabi Adam Bu, ketika diturunkan ke atas muka bumi, Nabi Adam enggak berusaha klarifikasi. Nabi Adam gak berusaha cari pembenaran. Nabi Adam gak berusaha buat bilang, ya Allah kenapa engkau murkai? Kenapa engkau bilang saya berbuat dosa? Saya ini kan gak berbuat dosa ya Allah. Kenapa pula engkau hukum saya? Saya diturunkan ke atas muka bumi jauh-jauhan dari Hawa. Kenapa? Padahal saya kan gak bikin salah. Justru itu saya lakukan karena saya ingin menjalankan tugas yang telah engkau berikan. Kenapa engkau sebegitu marahnya kepada saya?
Nabi Adam nggak gitu. Apa kata Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, aku telah zalim pada diriku sendiri. Aku telah berbuat salah ya Allah. Aku telah berbuat dosa ya Allah. Enggak nyari pembenaran, enggak. Maka saudaraku sekalian, di saat kita semua nih yang salahnya dilihat dari semua sudut salah, jangan suka nyari pembenaran. Nabi Adam aja tuh salahnya kalau ditinjau dari sudut sini enggak salah. Kan begitu kan ya? Segitunya aja ngakuin kok kalau beliau salah. Dzalamna anfusana. Ya Allah, aku telah berbuat salah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni, wa tarhamna, kalau engkau tidak sayangi, lanakunanna minal khasirin. Hancur dah saya ya Allah, rugilah saya ya Allah, maka tolonglah ampuni saya. Jangan suka cari pembenaran. Dosa mah dosa aja. Kamu kok gitu sama suami, marah-marah mulu? Ya abisnya dia kayak begitu. Tuh namanya nyari pembenaran. Ayo. Kok kamu sama suami kagak ada senyumnya sih? Senyum gimana ceritanya? Ntar kalau dia pulang-pulang bawain saya mobil baru. Ini cewek matre rupanya ya. Cewek matre ini dibuangnya kemana enaknya? Ke laut. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi jangan nyari pembenaran. Anak kamu kok kamu cubitin mulu, abisnya bandel. Kamu nyari pembenaran, teman-teman sekalian. Kamu berbuat salah. Nyakitin anak, salah apa enggak salah? Salah. Nyubit anak, salah apa enggak salah? Salah. Marah-marahin anak, salah apa enggak salah? Salah. Ibu-ibu sekalian, enggak ada anak nakal. Enggak ada anak nakal. Yang ada adalah anak yang mencari perhatian orang tuanya tapi tidak tahu caranya. Kenapa anak sampai nyari perhatian dari orang tuanya? Karena orang tuanya yang tidak cukup memberi perhatian padanya. Saya ulangi. Ini penting nih. Ustazah doain biar anak saya nggak nakal. Apa doanya Ustazah? Nggak ada doanya. Karena nggak ada anak nakal. Anak nakal nggak ada, ibu-ibu sekalian. Sampai di usia 12 tahun bahkan remaja dan seterusnya nggak ada anak nakal. Yang ada adalah anak mencari perhatian orang tuanya tidak dengan cara yang benar. Kenapa bisa begitu? Orang tuanya tidak memberikan perhatian yang pas untuknya. Gitu. Jadi kalau kamu dapetin anak kamu nakal, bukannya kamu marahin, ditambah lagi sekarang. Salah kamu. Akan tetapi kamu introspeksi diri, jangan nyari pembenaran tuh tadi. Gitu kan ya? Apa nih? Oh, anak saya lagi nyari perhatian. Jadi di saat anak ngambek pelukin. Di saat anak lagi marah-marah, sayangin. Di saat anak lagi berbuat sesuatu hal yang tidak menyenangkan, panggil, bilangin sama dia, "Nak, tahukah kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan mama." Gitu mestinya, Bu. Kok saya baru tahu ya Ustazah? Nah, Ibu nontonnya sinetron mulu. Pelajari, itu ilmu. Kan begitu tuh. Maka yuk ibu-ibu saya sekalian, kalau kita bikin salah jangan nyari pembenaran. Akui, zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah zalim pada diriku.
Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku adalah seorang pendosa. Aku telah berbuat salah. Jika Engkau tidak ampuni aku ya Allah, jika Engkau tidak sayangi aku ya Allah, pasti rugi dan hancurlah aku ya Allah. Di dunia apalagi sesudah kematianku. Gitu. Akui salahmu. Ucapkan dzalamna anfusana. Aku seorang pendosa. Nah, terus kalau udah pendosa kayak gimana nih? Taubat, akui dulu, habis itu kemudian minta ampun. Dzalamna anfusana. Itu dulu. Habis itu mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatlah kepada Allah. Apa sih taubat? Taubat itu rasa menyesal atas terjadinya dosa, kemudian meninggalkannya dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali, serta mengembalikan hak orang lain jika dosanya terkait dengan hak-hak orang, atau sekurangnya minta maaf kepada dia. Karenanya untuk taubat ini ada 4 syaratnya. Ada 4 syarat taubat. Yang pertama teman-teman saya sekalian, an-nadam, nyesel. Kalau nggak pakai nyesel namanya bukan taubat. Ya ampun, gue udah tua, dulu tuh banyak banget bikin dosa, gue udah puas, udah tahu rasanya semua. Walaupun dia sekarang udah nggak ngerjain dosa, namanya bukan taubat, karena kagak ada nyeselnya. Ya, ada seorang pezina, dia ngerjain zina bolak-balik, ganti-ganti bahkan pasangannya. Satu hari dia kena penyakit HIV, ya, kena virus HIV. Akhirnya kemudian dia pun terkena penyakit AIDS. Sehingga sekalian, dia habis itu nggak lagi berbuat zina. Akan tetapi, kenapa kamu nggak mau berbuat zina? Takut nularin. Nyesel apa kagak nyesel? Kagak nyesel dia. Cuman karena HIV aja. Andai nggak karena itu dia masih akan mengerjakannya. Oh, ya, sehingga sekalian, ada pemabuk, kemudian berhenti dari mabuknya. Kenapa kamu berhenti? Habisnya gara-gara mabuk nih, saya kena diabetes, saya kena kolesterol, saya kena ini, saya kena itu, jantung saya rusak, lambung saya rusak. Saya ingin panjang umur, karenanya saya berhenti mabuk. Nyesel apa nggak nyesel? Enggak nyesel. Orang yang nggak nyesel nih teman-teman saudariku sekalian, namanya bukan taubat. Namanya bukan taubat. Gitu kan ya? Dulu sih saya suka marah-marahin suami. Sekarang saya enggak lagi. Kenapa emang? Laki gue udah mati. Misal, dia enggak nyesel. Artinya kalau suaminya masih ada, si diomelin sama dia, si dimarahin mulu sama dia. Galak bener bininya. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini namanya bukan taubat. Sebab yang namanya taubat syarat utamanya adalah menyesal. Ya Allah, kok begitu ya? Kok saya kalah sama diri saya, ya Allah. Malu, ya Allah. Kalau ngelihat yang dulu-dulu, ya Allah, malu, ya Allah. Nyesel. Dalam hati ini rasanya kayak gak enak, kayak keiris-iris. Nyesel, teman-teman sekalian. Nah, ini rasa menyesal inilah yang disebut sebagai taubat, yang kata Nabi Muhammad, an-nadam taubah. Nyesel adalah taubat. 1. Yang kedua, al-igla. Apa tuh al-igla? Ninggalin dosa tersebut. Kalau nyesel
tapi masih terus-terusan dikerjain, namanya belum taubat. Habis marahin suami, nyesel, tapi habis itu ngelihat dia lagi, marah lagi. Taubat apa bukan taubat? Bukan. Gitu ya. Ngeliatin cowok ganteng, coba laki gue kayak gini nih, astagfirullah, kan dosa ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu namanya bukan taubat, teman-teman sekalian. Yang namanya taubat tuh igla, ninggalin dosa. Selain daripada nyesel, selain daripada minta ampun, tapi juga ada sambil ditinggalin tuh dosa. Sambil ditinggalin dosa. Kemudian yang ketiga, al-azam ala an la ya'ud. Berjanji untuk enggak ngerjain dosa itu lagi di saat taubat. Ya. Nah, kalau kemudian abisnya itu berapa hari kemudian dia ngerjain lagi, gimana tuh ustazah? Terkalahkan lagi, akhirnya ngerjain lagi. Ya nggak apa-apa, nanti ditaubatin lagi. Taubat sambel dong itu namanya. Pernah dengar istilah taubat sambel? Nyesel kalau habis makan, wih pedes banget, gue nyesel nih makan nih. Aduh, habis itu sakit perut, aduh nyesel nih tadi habis makan sambel. Besoknya lagi ketemu bakso, disambelin apa enggak? Sambelin. Namanya taubat. Kalau misalnya nih kita habis taubat, di saat taubat tuh kita nyesel, saya nggak mau lagi berbuat dosa ini. Tapi beberapa hari kemudian kita kerjain lagi tuh dosa. Gimana ustazah? Ya udah nggak apa-apa, taubatin lagi. Namanya kan mempermainkan taubat, nggak gitu bu. Pokoknya di saat taubat kita emang bener-bener nyesel dan nggak kepengen balik lagi. Kalau kemudian setan gangguin kita lagi, kita terkalahkan oleh hawa nafsu lagi, kebawa sama bisikan-bisikan buruk dalam diri kita lagi, ngerjain dosa itu lagi, ya ditaubatin lagi. Itu tuh sama kayak sampah dalam rumah kita. Ibu, ada sampah dalam rumahmu, diapain? Buang, sapu. Nggak ada yang mikir, ngapain saya sapu, ntar juga ada sampah lagi. Ya nggak apa-apa, kalau ada sampah lagi, sapu lagi. Kamu berbuat dosa, kamu bertaubat. Saat kamu bertaubat, berjanjilah untuk tidak akan kembali berbuat dosa. Yang itu, kan gitu ya? Ya Allah, nggak akan lagi. Saya nggak akan lagi nih ngomongin orang nih. Saya nggak akan lagi fitnah orang nih. Saya nggak akan lagi bohong nih. Saya nggak akan lagi sampai saya ketinggalan sholat kayak begini. Saya nggak akan lagi buka-buka aurat kayak begini. Saya nggak akan lagi nih pegang-pegangan tangan sama yang bukan mahram saya. Saya nggak akan. Taubatin teman-teman saya sekalian, ditaubatin. Dan berjanji untuk gak akan ngerjain lagi. Kalau kemudian berapa hari sesudahnya kamu kembali mengerjakan itu lagi, ya balik disapu lagi tuh. Tenang aja, ketika kamu berbuat dosa, sesudah yang pertama kamu taubatin, kamu bikin dosa lagi, dosa yang lama gak akan balik lagi. Karena yang udah ditaubatin udah kelar. Sama kayak sampah di rumahmu udah kamu bersihin, gitu ya. Ada sampah lagi, apakah dengan ada sampah lagi ya sampah-sampah yang kemarin balik lagi? Kan enggak. Tentu jauh lebih mudah mentaubatin dosa yang sedikit dibandingkan dengan dosa yang banyak. Ini harus disampaikan, harus saya sampaikan agar jangan sampai setan mengelabuhimu dengan berkata, percuma kamu tobat, ntar kamu kerjain lagi. Setan soalnya suka gitu. Allah, sok-sokan lo kayak soleha, main taubatin dosa, besok-besok juga kamu kerjain lagi. Katanya siapa? Katanya setan. Bilang sama setan, gue taubatin dosa yang sekarang. Kalau kemudian saya besok-besok kerjain dosa lagi, terkalahkan oleh hawa nafsu, saya akan kembali mentaubatinya lagi. Lagi pula siapa yang pasti
bahwa besok atau lusa kita akan ngerjain dosa lagi. Siapa tahu habis itu kita meninggal? Kita nggak pernah tahu, teman-teman saya sekalian. Habis itu kita mati. Alhamdulillah, dosanya udah kita taubati. Dosanya udah Allah bersihkan. Alhamdulillah. Kan begitu ya? Jadi ada 4 persyaratannya. Itu yang nomor 3. Yang nomor terakhir, persyaratan taubat. Sehingga sekalian, pertama tadi apa? Menyesal. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketiga, berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Yang keempat nih Bu, kalau terkait sama urusan orang, kita mesti balikin hak orang tersebut atau kita minta maaf sama dia. Kita fitnah dia, kita bohongin dia, minta maaf. Kita ambil duit di sakunya, suami nih ceritanya, ya, minta maaf apa nggak minta maaf? Minta maaf. Gimana Ustazah udah terlanjur, kalau saya omongin nanti dia malah minta balikin. Padahal kalau minta dibalikin saya nggak bisa balikin. Gimana ya Ustazah? Itu yang pinter-pinter minta maafnya. Bang, gimana kalau kita buat kesepakatan? Barang-barang yang tertinggal di baju anggap sebagai barang hilang ya Bang. Gitu ya. Yang pinter-pinter Bu, jadi istri tuh yang pinter tapi yang menyenangkan, ya kan? Ya Sayyidah Aisyah, istri yang menyenangkan. Kita belajar buat jadi istri yang kayak begitu, insya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Jadi kalau terkaitnya sama hak orang, misalnya pernah ngambil barangnya orang, pernah menguasai harta warisan orang, balikin. Itu syarat taubat. Jangan kemudian taubat sih nyesel, tapi barang-barang orang tetepnya nggak mau dibalikin sama dia. Hak-hak orang nggak mau dibalikin sama dia. Itu nggak memenuhi persyaratan taubat. Maka insya Allah mudah-mudahan bisa kita penuhin syaratnya taubat. Maka emang paling repot tuh dosa sama orang. Karena kan jadi panjang gitu. Syarat taubatnya tuh jadi lama, jadi jauh. Mesti minta maaf dulu sama orangnya. Iya kalau orangnya ngasih maaf. Kalau orangnya nggak ngasih maaf, tuh masih bergantung tuh. Gimana Ustazah kalau kayak begitu? Ya udah minta maaf terus-terusan. Tapi jangan terus-terusan banget yang bikin orangnya akhirnya jadi sebel. Kasih waktu, kasih jeda. Maaf ya, dulu tuh yang fitnah kamu tuh saya. Marah banget kan. Tapi maafin ya. Sembarangan, waduh marah dia. Kalau kira-kiranya, kata Imam Ghazali nih, kalau kira-kiranya kamu sebutkan kesalahanmu secara khusus akan membuat dia semakin marah, padahal lukanya udah mulai sembuh, dia udah mulai bisa lupa. Tapi kalau kamu sebutin lagi kesalahan tersebut, bakal bikin dia semakin marah atau malah justru jadi inget lagi sama masalahnya dulu. Nah itu kamu minta maafnya secara umum aja. Maafin ya semua salah saya, yang kamu tahu, yang kamu nggak tahu. Itu umum. Meskipun kalau urusannya sama materi, kamu emang mesti balikin. Kamu mesti balikin. Kecuali kalau kamu minta maaf dan dia memaafkanmu. Dulu inget gak kamu pernah hilang sendal di masjid? Oh iya inget, tuh kan kita jalannya bareng waktu itu ya. Iya sih. Emang kenapa tuh? Kamu sekarang inget lagi? Saya sekarang mau minta maaf sama kamu. Kenapa emang? Yang ngambil sendal kamu dulu saya. Nah kalau kayak begini gimana nih? Kalau dia minta maaf, kalau dia ngasih maaf, alhamdulillah. Kalau enggak, kamu mesti beliin sendalnya, ya kan? Yang kurang lebih harganya sama, yang kurang lebih
nilainya sama, kamu balikin sama dia. Gitu. Udah nggak apa-apa teman-teman saya sekalian, malu di dunia mendingan daripada malu di akhirat. Repot loh itu. Kalau urusannya sama materi, kata Nabi Muhammad nih, danik min haram. Sedanik dari haram. Berapa tuh sedanik? 5.000 kali, 10.000 kali bu. 10.000 kebeli nggak sendal? 10.000 kebeli. Sendal jepit kali ya. Sendal jepit aja udah lebih deh kayaknya dari 10.000. Itu ibu-ibu sih sekalian dari yang haram. Jadi ada uang 10.000 bukan punya kamu ambil tuang, gitu ya. 5.000, 10.000 bukan hak kamu, atau kue misalnya yang senilai segitu, atau bolpen orang misalnya, atau lipstik orang misalnya, atau apa aja yang nilainya segitu bu. Ustazah lipstik mana 5.000? Ya udah segini lipstiknya, udah dikit misalnya gitu kan. Sehingga sekalian dari yang haram kamu dapat itu bukan punya kamu tapi kamu kuasai. Nabi Muhammad bilang harus kamu bayar di akhirat dengan 70 sholat fardu yang diterima di sisi Allah. Yang diterima di sisi Allah. Yang diterima di sisi Allah. Kita punya 70 sholat fardu yang diterima di sisi Allah. Apa enggak haji kita nggak tahu? Harus kamu bayarkan buat bayarin hak orang. Cuman satu danik, cuman senilai 10.000 atau 5.000 itu teman-teman saya sekalian. Makanya udah ada urusan sama orang susah. Susah. Makanya bu, yang paling repot di akhirat tuh saya perkirakan nih, orang yang korupsi. Kan korupsi kan kagak dikit ya. Kayak gimana tuh dia bayar pakai apaan coba? Aduh, repot bener. Makanya ibu-ibu sekalian, dah jauhin dosa terutama kalau menyangkut hak orang lain. Selebihnya dosa antara kita sama Allah Subhanahu wa taala, nah, kita mintain maaf. Dari berbuat dosa menempuh jalan taubat. Sekarang pembahasan terakhir, saya mau ngasih tahu sama ibu-ibu tips meninggalkan dosa. Kalau suka ada nih diantara kita nih ya Allah gimana caranya ninggalin dosa. Buat adik-adik misalnya gini, pacaran nih ustazah dosa saya. Saya tuh udah suka taubat loh ustazah, kalau lagi jauh. Tapi begitu ketemu ya aduh, gak kuat. Kalau udah ketemu udah deh tuh. Apalagi kalau saya bilang kita putus ya, dia bilang jadi kita putus nih, kamu gak nyesel? Oh jangan. Ada tuh yang suka gitu. Ya Allah, ya Allah. Jadi sekalian saya muliakan, ada dosa-dosa yang selama ini tuh kita kerjain, kita tahu bahwa itu dosa, kita pengen ninggalin, tapi nggak kuat. Susah gitu. Nah, masing-masing dari kita tahu deh tuh apa dosanya. Kan gitu. Gimana sih Ustazah caranya nih buat tinggalin dosa? Nih saya rangkumin. Teman-teman saya sekalian, ada berapa poin tuh tadi tuh. Nah ya. Cara ninggalin dosa 8. Banyak bener ya? Banyak bener. Yang pertama taubat kan tadi udah kita bahas. Nyesel. Gimana caranya biar nyesel? Saya kok nggak nyesel ya Ustazah? Caranya dengan memikirkan akibat dari dosa. Tahukah kamu semua keburukan, semua penderitaan di dunia sebelum akhirat selalu berasal dari dosa. Semua yang gak enak datang dalam hidupmu, ya, ini disebabkan perbuatan dosamu. Kata Allah, ma asabatkum min musibah illa fa bima kasabat aidikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan perbuatan dosa kalian sendiri.
Ustazah, anak saya kok susah banget ya, nggak mau denger ucapan saya. Pasti karena dosa kamu. Ustazah, kok ini rezeki seret banget ya. Taubatin, ada dosa kamu tuh. Saya kok suami nggak sayang ya sama saya, hatinya tuh kayak bercabang kemana-mana, nggak bisa sayang gitu sama saya. Pasti karena dosa kamu. Tuh teman-teman saya sekalian. Atau bahkan saya kenapa nggak bisa cinta sama suami saya? Pasti karena dosa kamu. Beneran Ustazah, beneran. Teman-teman saya sekalian, ada seorang laki-laki ngadu sama gurunya. Syekh, kenapa saya tidak bisa mencintai istri saya seperti dulu lagi? Saya punya istri, saya udah kawin sekarang 10 tahun. Tapi saya ngeliatin dia tuh, saya nggak kayak yang dulu gitu. Ustadz, kenapa saya ngeliat istri saya sekarang nggak seperti saya melihatnya yang dulu? Yang dulu ya ampun, dah kayaknya nggak ketemu sama dia sehari, rasanya kayak setahun. Sekarang waktu pengantin baru tuh, ya Allah, rasanya tuh kayak saya nggak sanggup hidup tanpa dia gitu. Sekarang kayaknya kenapa mesti ada dia sih dalam hidup saya. Dulu saya lihat nggak ada perempuan lebih menarik daripada dia. Sekarang saya lihat semua perempuan menarik kecuali dia. Kesian nih kan? Kesian nih. Kesian banget nih. Siapa yang kesian? Dua-duanya. Istrinya kesian, suami juga kesian loh ini. Karena kan dia nggak sayang, nggak cinta sama istrinya, padahal kan tiap hari ketemu sama istrinya ya. Kan kesian, penderitaan buat dia. Ketemu sama orang yang dia nggak cinta gitu, tiap hari pula. Jadi gurunya kemudian nanya, oh, emang istri kamu sekarang kayak gimana? Ya kayak dia. Nggak, maksud saya apa jadi nggak cakep gitu? Karena mungkin udah lama nikah. Enggak sih, istri saya cantik kok, tetep aja kayak dulu. Mungkin sekarang ukuran badannya berubah. Dulunya M, sekarang XX, XL. Dulunya kayak gitar Spanyol, sekarang kayak kulkas 2 pintu. Katanya dia, enggak Ustadz, sama tetap. Istri saya orangnya memang jaga penampilan juga gitu. Jadi sama aja kayak dulu orangnya. Mungkin istri kamu sekarang gak dandan kok, tetap aja kayak dulu. Mungkin istri kamu orangnya akhlaknya kurang baik sama kamu, suka ngomel-ngomel. Lama-lama kan kalau sering diomelin gak cinta juga Bu. Sesayang-sayangnya orang sama kamu, kalau kamu omelin terus-terusan, hilang cintanya. Kagak ada tukang ngomel dicintain sama orang tuh, gak ada. Gak ada. Jadi ibu-ibu sekalian, ustadznya bilang begitu. Dia bilang, enggak Ustadz, istri saya tuh baik, akhlaknya bagus, gak pernah marahin saya. Kurang perhatian mungkin sama kamu sekarang. Enggak juga, perhatian sama saya. Gak pernah ada salahnya, gak pernah ada kurangnya. Oh, saya tahu kenapa. Jadi istri kamu gak berubah dari waktu kamu kawinin dulu 10 tahun yang lalu. Gak berubah. Tampilannya, akhlaknya, semuanya gak berubah. Gak berubah. Sayangnya dia sama kamu, perhatiannya sama kamu gak berubah. Gak berubah. Tapi yang dulu kamu cinta mati sama dia, iya. Yang sekarang kamu gak cinta lagi sama dia, gak ada Ustaz. Saya ngelihat dia malahan enek. Baik, saya tanya, tolong jawab jujur. Kata Ustadz nih, iya Ustadz, saya akan coba jujur. Apakah kamu seneng nonton? Saya nggak enak nyebutnya nih. Kadang-kadang sih Ustadz. Apakah kamu seneng ngelihat perempuan-perempuan cantik di mall, di kantor tempat kamu kerja,
di jalanan. Terutama kalau dia pakai pakaian-pakaian yang seksi. Ustadz, kok tahu Ustadz? Dia bilang, Pak, saya kasih tahu sama Bapak. Ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang haram, ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang dosa, Allah hilangkan ketertarikanmu terhadap yang berpahala. Ketika Allah lihat hatimu tertarik kepada dosa, Allah akan menghilangkan kenikmatan dari yang halal. Demikian juga denganmu, Bu. Demikian juga denganmu, Bu. Maka kalau kamu merasa, kok saya nggak bisa cinta sama suami saya, ibu-ibu, maaf, harus saya tanyakan padamu, apakah hatimu tertarik kepada suami orang? Sebab ketertarikanmu kepada yang haram membuatmu kehilangan rasa dari yang halal. Ketertarikanmu terhadap dosa membuatmu kehilangan rasa kepada yang seharusnya dicinta. Jelas? Jadi ibu-ibu saudara sekalian, semua petaka di atas muka bumi ini berasal dari dosa. Semua tanpa terkecuali. Apapun yang bikin hidupmu susah, itu sumbernya dosa, Bu, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Sebagaimana apapun yang bikin kita senang di kehidupan dunia ini, sumbernya adalah pahala dan kebaikan yang kita lakukan, baik kepada Allah ataupun kepada sesama umat manusia. Ini baru di dunia, Bu. Belum lagi saat kamu mati. Kematianmu nanti, husnul khotimah atau su'ul khotimah, semuanya bergantung dari pahala atau dosakah yang banyak kamu kerjakan di atas muka bumi ini. Ada berapa banyak dosa membuat lisanmu terhalang dari berucap kalimat syahadat di saat akhir kehidupan. Berhati-hatilah. Ada orang kerjaannya, ibu-ibu sekalian, jualan di pasar. Waktu dia mati sakaratul maut, tiap kali ditalkin la ilaha illallah, dia bilang timbangan. Mulutnya keluh untuk berucap kalimat la ilaha illallah. Setiap kali dia mengucap kalimat la ilaha illallah, dia bilang timbangan. Timbangan, ibu-ibu sekalian, bandulnya timbangan tuh memberatkan lisan dia. Imam Malik ketika ditanya perkara ini, kata Imam Malik, dia adalah orang yang suka memainkan timbangan waktu hidupnya di dunia. Dosa mencegahmu dari kematian membawa iman. Hati-hati, saudara sekalian, hati-hati. Makanya mesti kita taubatin tuh dosa. Kalau udah mati nggak bawa iman, apalagi yang bisa kita harap? Dosa bikin kamu dihisab di dalam kubur. Dosa bikin kamu mendapatkan azab kubur. Dosa bikin kamu gak selamat di padang mahsyar. Dosa bisa bikin kamu tenggelam dengan lautan keringatmu sendiri di saat manusia berada di dalam padang mahsyar. Dosa bikin kamu panik di saat amalmu ditimbang. Dosa bikin kamu panik di saat dibuka layarnya di hadapan keseluruhan manusia. Pada hari di mana di saat ditampilkan dosa-dosa di hadapan keseluruhan manusia, dari malunya sampai terkadang daging mukamu berguguran hari itu, meleleh dari malunya. Dosa membuatmu tidak selamat di saat melewati jembatan Sirat. Dosa jika tidak diampuni Allah, satu saja dapat menjadikan kakimu tergelincir saat melewati jembatan hingga kamu harus masuk ke dalam api neraka. Dosa membawa petaka dari dunia sampai
nanti di akhirat, teman-teman. Karenanya perlu kita taubati dosa-dosa kita. Berjanjilah untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Berjanjilah. Tidak ada yang membuat hina hidup kita kecuali dosa yang sudah kita perbuat. Itu satu tips meninggalkan dosa. Satu, taubatlah. Nyesel atas dosa, karena jika kamu tidak taubat, dosa akan membawa petaka demi petaka dunia sebelum kelak di akhirat. Yang kedua, kamu mesti percaya bahwa kamu bisa ninggalin dosa. Jangan kemudian percuma, saya tobat juga percuma, terus saya balik lagi tuh ngerjain dosa tuh. Jangan, teman-teman saya sekalian, percayalah. Jangan percaya sama diri kamu, tapi percaya bahwa Allah akan menjagamu. Jangan percayanya sama diri, percayanya sama Allah. Kalau sama diri kita, emang bu, nih bandel diri nih, jangan percaya. Saya taubat, dirinya bilang, alah lo juga palingan ngerjain lagi. Enggak, saya akan kuat hati. Ya, liatin aja, besok-besok kamu ngerjain lagi. Karena kamu percayanya sama diri. Tapi kalau kamu percayanya sama Allah, kamu bilang, ya Allah, saya gak percaya sama diri saya. Ini saya taubat nih dari dosa ini nih ya Allah. Saya gak mau lagi ketemu sama dia. Nanti saya pacaran lagi nih ya Allah. Saya gak mau lagi ya Allah. Saya gak mau. Tolongin saya ya Allah. Berikan kekuatan hati saya untuk bisa menghindari dosa ini ya Allah. Tolong saya ya Allah. Nangis kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ijabah, teman-teman saya sekalian. Allah ijabah. Tahu-tahu semua Allah dihindarin. Tuh orangnya tahu-tahu pindah kemana. Tuh cowoknya tiba-tiba dianya sendiri yang mutusin kamu. Nah kalau dia yang mutusin nih, hati kadang suka gak terima juga sembarangan. Kenapa dia yang mutusin ya? Padahal emang kamu juga emang mau putus gitu kan. Takut mendosa. Tapi dengan dia yang mutusin, padahal itu kan pertolongan dari Allah. Kamu malah mau bilang, liatin ya, gue cari yang lebih cakep daripada dia. Lah, dari dosa pindah ke dosa. Nah tuh, teman-teman saya sekalian, dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Percayalah bahwa Allah bisa menghindarkanmu dari dosa, teman-teman saya sekalian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada berapa semuanya? Banyak banget ya. Yang ketiga, hindari kesempatannya. Nah nih, yang pertama kamu taubatin, ingetin akibat dari dosa. Yang keduanya tadi, percaya bahwa Allah akan bisa menjagamu sehingga tidak lagi berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, hindari kesempatannya. Dia ngajakin ketemuan, jangan. Kamu tahu, nih saya kalau ketemu sama dia nih, saya bakalan nih fitnah orang, ngomongin orang nih, pasti. Ya udah, kalau dia lagi ngajak ketemuan, kamu jangan mau. Temen-temen yang membawa kamu kepada perbuatan dosa, hindarin, saudara sekalian, hindari. Ustazah, yang bikin saya bikin dosa nih suami, kan kita nggak bisa hindarin dia. Hindari pemicunya. Saya ustazah tiap ketemu suami saya marah sama dia. Saya marah pokoknya. Pasti kita berantem nih ustazah tiap ketemu. Ya udah kalau gitu hindari. Bukan hindari ketemunya, hindari pemicunya. Jauhin tuh dari wajan-wajan, piring-piring, apalagi pisau-pisau. Hindari, maksudnya yang memicu kamu buat marah. Tiap kali suami kamu ngomong apaan, apa nih yang bikin micu? Tiap kali kamu ngomongin masalah apa, ini nih yang bisa bikin marah. Hindarin. Hindari percakapan-percakapan dengan suamimu yang membuat kamu marah, bertengkar sama dia gitu. Hindari pemicunya.
hindari kesempatannya. Tapi udah datang sendiri tuh Ustazah, gimana tuh? Misalnya ya kalau urusannya memarah teman-teman saya sekalian, begitu kamu marah, pamitan ke kamar mandi. Kenapa gitu? Karena kata Nabi Muhammad, marah tuh dari setan. Setan tuh dibuat dari api, api padamnya dari air. Maka apabila kamu marah, pergilah wudu. Kata Nabi gitu. Jadi kalau pas kamu ketemu lagi sama suami kamu dan kamu datang marahnya, habis dari mana loh? Ketemu sama cewek itu lagi ya? Wah tuh, kalau udah kayak begitu, suami kamu juga, kamu tuh ya bawaan curiga aja, misalnya begitu kan? Ah, ini udah ada pemantik-pemantiknya nih. Buruan pergi kamar mandi teman-teman saya sekalian. Mandi. Wudu. Emang kalau wudu nggak mempan, mandi aja dulu. Kalau mandi nggak mempan juga, berendam. Berendam di mana Ustazah? Berendam kayak di baskom apa gitu. Oke, berendam aja dulu gitu. Itu ngademin, teman-teman saya sekalian, ngademin. Air tuh emang ngademin, ya. Ada berendam aja dulu, habis itu wudu lagi, kuliah keluar. Nah, lebih adem sekarang. Cobain. Ini ilmu nih, nggak jadi apa-apa kalau kamu nggak amalin. Maka belajar buat diamalin. Insya. Termasuk marah sama anak. Begitu mau marah, bentar ya nak ya, mama kamar mandi dulu ya. Gitu. Cobain. Ustazah kok yakin banget? Saya udah nyoba. Dan gak ada yang lebih saya percaya daripada ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi udah bilang kayak begitu, jadi saya coba. Dan ternyata bener ya Allah. Emang gak ada yang lebih sayang sama kita daripada Nabi Muhammad. Makanya udah ngajarin tuh yang paling tepat. Jadi yang nomor 3, hindari kesempatannya. Yang nomor 4 teman-teman saya sekalian, jauhi pergaulan dan lingkungannya. Apapun itu. Saya kalau kumpulnya sama dia nih, udah nih balik lagi nih saya nih. Dugem ngerokok sampai ke alkohol misalnya. Kalau ketemu sama dia, ya udah kalau gitu jangan ketemu sama dia. Apaan aja bentuk dosamu teman-teman sekalian. Hindari teman-teman yang membuat kamu terjerumus pada dosa itu. Hindari teman-teman yang membuat kamu, hindari lingkungan yang membuat kamu berada dalam dosa tersebut. Ini juga termasuk untuk anak-anak kamu. Misalnya gitu ya. Oh, lingkungannya nih semuanya nih bangsa yang gak beres nih. Jauhin anak kamu dari lingkungan tersebut. Gitu. Ya. Hindari pergaulannya, hindari lingkungannya. Sebab nular, teman-teman saya sekalian. Coba perhatiin, ya. Saya pernah tahu, ini sekedar pengalaman, ya. Saya pernah tahu ada pertemanan, saudara sekalian, perempuan, ada sekitar ini hasil ngeliatin aja ya. Bukan kemudian jadi suudzon gitu, bukan. Tapi saya cuma lagi mau ngasih tahu nih. Ada sebuah pertemanan, saudara sekalian. Orangnya di pertemanan tersebut tuh ada sekitar 7 orang. 1-2 diantara mereka bercerai sama suaminya. Nggak lama loh. Yang nomor 3 cerai juga, yang nomor 4 cerai juga, yang nomor 5 cerai juga. Sampai nih ada orang gitu yang merhatiin gitu kan. Perhatiin nggak gitu? Oh iya. Ya Allah, saya mau belajar aja nih ya Allah. Tinggal 1 waktu itu yang gak bercerai dari suaminya. Dan bertahan cukup lama. Tapi bercerai juga kemudiannya. Ternyata memang saudaraku sekalian, tuh yang namanya lingkungan, pergaulan, itu subhanallah, ngaruhnya tuh luar biasa. Ya ibu-ibu coba bayangin aja deh. Kamu punya suami, temenannya sama orang-orang yang udah bercerai-cerai gitu sama suaminya, misalnya gitu ya. Kemudian kamu, bukan artinya kalau gitu Ustazah kita jangan temenan sama janda, bukan. Saya nggak lagi ngomong gitu. Ini jangan salah paham sama saya ya. Saya juga banyak kok punya temen janda, tenang. Ini gini nih, kamu bayangin aja gitu. Misalnya nih, ada pertemanan yang sangat erat gitu ya. Di saat kamu mengadukan tentang suami kamu, misalnya kayak gini,
gue pegel nih sama laki gue. Kenapa emang? Iya ternyata dia ada main sama cewek gitu misalnya gitu ya. Terus nih dia nih yang udah bercerai nih, ya lo tahu sendiri kan dulu kenapa gue cerai sama laki gue. Terus sekarang abis lo cerai sama laki gue kayak gimana? Wah hidup gue damai, tenang banget, gak dipusingin sama urusan laki. Dia nih bilang nih, di saat kemudian kita pulang ke rumah, kemudian pusing ngadepin dia, tuh pikiran tuh, hidup gue damai, gue sekarang gak dipusingin sama laki. Kayaknya yang hidup gue pengen damai, hidup gue pengen gak dipusingin sama urusan laki. Gitu dah tuh, balik nih pikiran nih, tuh kayak gitu. Tapi kalau kamu di saat kamu punya teman-teman yang di saat kamu lagi ngadu sama dia nih, saya pusing dah urusan sama suami saya. Kenapa emang? Suami saya nih ada urusan sama cewek. Semua rumah tangga kayak begitu. Pasti ada aja nih orang ketiga, keempat mang suka dateng nih. Penyakit nih dia nih. Emang pasti semua rumah tangga mah kayak gitu. Bertahan, bertahan. Jangan mau kamu serahkan suami kamu yang sebenarnya orang baik itu, kamu kemudian bersaing, kamu kemudian kasihin sama saingan kamu itu. Jangan. Yuk, kamu kuat. Kamu kuat. Kamu adalah seorang perempuan hebat. Suamimu adalah surga, jalan surga bagimu. Ingat itu, kata Nabi begitu. Yang kita dengar dari kajian ustazah waktu itu. Suamimu jalan surga bagimu, kata ustazah kayak gitu. Udah, surga emang berat, kata ustazah kan gitu. Hadiahnya surga nih, surga berat. Jadi kerjaannya juga berat. Kalau ringan kerjaannya, hadiahnya kipas angin. Ayo dulu sekarang. Kamu harus bertahan teman, bertahan. Saya bantuin doa. Karena kita enak. Begitu kita pulang-pulang ngadepin suami kita, suamimu jalan surga bagimu. Terngiang-ngiang nih ucapan teman. Makanya teman-teman saya sekalian, jangan biarkan setan masuk lewat diri orang-orang di sekitarmu. Milikilah pergaulan yang baik, milikilah lingkungan yang sehat. Insya Allah. Yang berikutnya, nomor berapa? 5. Milikilah kontrol diri. Milikilah kontrol diri teman-teman saya sekalian. Milikilah riyadhatun nafs kalau dalam bahasa Arab. Ya, kontrol diri. Dirimu ini remote-nya jangan kasih pegang sama orang. Peganglah sama dirimu sendiri dan berlatihlah untuk punya kontrol diri. Jangan segala-gala yang dipengenin sama hawa nafsumu kamu kasih. Ini lagi hadir ngaji kayak begini, dirinya ngajakin, udah deh berat, mendingan tidur aja yuk, jangan diikutin. Ya udah berat-berat didengerin, kan gitu tuh. Ringan kok, apanya yang berat? Ustaz Halimah kan bahasanya ringan. Dengerin, bujukin hawa nafsu untuk ngerjain apa yang dia beratin. Kalau kamu terbiasa melakukan itu, misalnya gitu ya, nih enak nih kayaknya makan bakso, jangan. Sekarang waktunya makan siang, mendingan makan siang yang sehat. Kan gitu? Miliki kontrol, teman-teman saya sekalian, miliki kontrol. Ini siang-siang kayak begini nih, es cendol enak nih, gitu ya, misalnya gitu. Atau yang agak-agak berbahaya, soda nih, enak nih. Yang gitu dah, banyakin es, enggak haram, tapi kan kurang sehat. Ya kan ya gitu ya. Nah, miliki kontrol teman-teman saya sekalian, miliki kontrol. Waktunya buka puasa. Ini kalau kamu nggak milikin kontrolnya, ayo tuh pedes-pedes kamu makan, panas-panas kamu makan, es-es kamu makan. Waduh, waduh. Akhirnya yang terjadi apa? Sakit badan kamu teman-teman saya sekalian.
miliki kontrol. Jangan pernah biarkan remote hidupmu dikuasai sama hawa nafsumu. Milikilah kontrol. Pagi hari ini mau pengajian atau arisan ya? Mau pengajian atau shopping di mall ya? Pengajian. Kan begitu? Miliki kontrol terhadap diri sendiri. Apa yang kamu inginkan enggak selalu kamu beri. Jangan kasih semua yang dipengenin sama hawa nafsumu. Dan hindari apa yang sebaiknya tidak kamu lakukan. Jangan biarkan kontrol dirimu dipegang sama hawa nafsu. Latih dari yang kecil-kecil, teman-teman saya sekalian. Latih dengan puasa makan, puasa kurangi tidur, puasa ngomong, gitu ya. Semakin banyak kamu latihan. Ini saya kalau biarin mulut saya nih ngomong nih macam-macam nih yang diomongin. Jadi kontrol, gitu. Nah itu ya, itu yang nomor 5. Yang nomor 6, bangun kebiasaan baik. Bangunlah kebiasaan yang baik. Misalnya, dulu-dulu belum kebiasaan bangun sebelum subuh. Sekarang cobain. Bangun kebiasaan bangun sebelum subuh. Biasa-biasa habis selesai sholat langsung berdiri aja, nggak pakai dikir-dikirannya. Sekarang mulain. Bangun kebiasaan dikir sesudah sholat. Misalnya gitu ya. Dulu-dulu nggak punya kebiasaan sholat duha di pagi hari. Ayo bangun. Bangun kebiasaan sholat duha di pagi hari. Jadi milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nanti itu teman-teman sekalian, kalau kamu terbiasa membangun kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk dengan sendirinya akan hilang. Gitu. Jadi kalau kamu punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, lama-lama akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang menjadi cara kita tadi nih ya, tips meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketujuh, saudara sekalian, ini juga ampuh banget. Tiap kali bikin dosa istighfarin. Jangan 1 kali, jangan 2 kali, tapi di bilangan atau di waktu yang bikin kamu jadi terhindar dari berbuat dosa. Misalnya, mastiin diri, tiap kali saya berbuat dosa, ya, tiap kali saya berbuat dosa, saya akan istighfar 100 kali. Misal kayak begitu. Jadi habis, ya ampun bikin dosa lagi nih, ya Allah kok nonton yang gak bener ya. Misal, duduk, Astagfirullah, 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 astagfirullah 100 kali. Misal gitu. Saya nyebut 100 kali itu gak harus ya, terserah kamu mau berapa gitu. Tapi maksud saya jangan di bilangan yang sedikit, karena tetap aja tuh nanti kebiasaannya ringan. Kebiasaan buruk kamu ngerjain dosa tuh tetap ringan. Tapi dengan kamu kasih bilangannya 100 kali, itu kan akan jadi bikin hawa nafsu kamu tuh nggak tuman gitu. Sehingga sekalian, ini kan kita bikin dosa nih tuman. Itu tuman nggak? Kebiasaan gitu. Nah kalau udah kebiasaan, kan dia jadi enak aja ngerjainnya. Dengan setiap kali kamu bikin dosa, kamu susuli dengan istighfar, nanti kamu jadinya nggak tuman, nggak kebiasaan. Nggak jadi dosa tersebut sebagai sebuah kebiasaan. Misalnya nggak sampai 100 sih, tapi misalnya 5 menit kamu istighfar, baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa abdika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau Rabbana Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tiap kali kamu habis bikin dosa, enggak usah ditunda-tunda, langsung istighfar. Segitu banyaknya. Tiap kali kamu habis marahin suami misalnya, habis berantem, habis bertengkar sama suami, duduk istighfar. Nanti lama-lama berkurang sampai jadi habis. Cobain deh teman-teman. Tiap kali kamu habis jewer anak, pukul anak, ya Allah ustazah, asli saya nyesel ustazah. Ada. Bukan hanya nyesel doang. Tiap kali kamu habis ngerjainnya, duduk. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Atau
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, saya udah bikin dosa nih Allah. Illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau enggak ampuni, kalau Engkau enggak sayangi saya, lanakunanna minal khasirin, pasti rugi saya, pasti hancur saya. Ya Allah, kok saya jadi ibu kayak begini banget sama anak saya. Rabbana zalamna anfusana, terus kayak begitu. Tiap habis ngerjain 5 menit kamu duduk istighfar, nanti lama-lama akan berkurang sampai jadi habis. Insya. Dan yang terakhir, saudara sekalian saya muliakan, berdoalah dan beristighfarlah tiap pagi, minta agar dijagain sepanjang hari sampai malam dari berbuat dosa. Saya ajarin sebagai bagian terakhir dari kajian ini, yang diajarin sama Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah Zahra putrinya. Bacain ini kalau dibaca tiap pagi 19 kali. Jangan tanya kenapa 19 kali sih Ustazah. Nah, ada diajarinnya segitu. Diajarinnya segitu. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad. Kepada siapa? Putrinya Fatimah. Dan beliau Sayyidah Fatimah mengajarkannya kepada segenap umat. Siapa yang melakukan ini, bacaan ini tiap pagi 19 kali, dihindarkan sepanjang hari tersebut dari perbuatan dosa yang ingin dia hindari selama ini. Dikasih kekuatan kamu untuk menghindarinya. Apa bacaannya? Ya Hayy ya Qayyum birahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. 19 kali baca itu. Ya Hayy ya Qayyum birahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfatain. Panjangnya Ustazah. Gimana cara saya ngajarinnya? Tulis saya share di mana? Di IG. Semuanya jamaah Instagramiyah atau jamaah Facebook ya? Dua-duanya. Oke, baik. Ya, saya tulis di IG juga, saya tulis di Instagram juga ya. Ya Hayy ya Qayyum birahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfatain. Ini yang kesian ibu-ibu yang udah tua-tua nih. Instagram belinya di mana? Katanya gitu. Tanya sama anaknya. Iya. Jadi teman-teman saya sekalian, saya akan tuliskan di situ, atau bagi teman-teman yang punya alat rekam, silahkan rekam suara saya. Jadi teman-teman bisa sambil dengerin, bisa sambil bacanya nanti ya. Udah siap? Belum. Saya rasa ada di Hulasah ya, zikir pagi ya, zikir pagi siang, nah itu. Cuman di situnya aja tuh yang zikir pagi sore maksud saya. Di Al-Wirdul Latif ya, ada ya. Coba nanti bisa dirujuk juga bagi yang punya catatannya. Nah, saya akan bacakan sekarang. Ayo tekan tuh bagi yang sedang rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Nah tuh ya, artinya apa tuh? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha kuat, aslih li sya'ni kullah, tolong benerin diri saya semuanya, seutuhnya, benerin semuanya ya Allah.
birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku berharap. Ya Hayy ya Qayyum, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku berharap. Wa min adzabika astajir, dari azabmu aku berlindung. Aslih li sya'ni kullah, benerin diri saya secara keseluruhan ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila ahadin min khalqika tarfatan, wal takilni ila nafsi, jangan biarkan kontrol diriku kepada hawa nafsuku. Wala ila ahadin min khalqik, jangan biarkan diriku dikuasai oleh satupun dari makhlukmu, tarfata ain, meskipun sekejap mata. Artinya bagus banget, kita minta sama Allah agar diri kita dibenerin sama Allah, dan diri kita nih, kebaikan diri kita, biarkan Allah aja yang menguasainya. Jangan dibiarkan dikuasai oleh hawa nafsu, jangan dibiarkan dikuasai oleh sesiapapun dari hambanya, dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Baik tuh, teman-teman saya sekalian, baca berapa kali? Kapan bacanya? Pagi hari. Sebelum kita mengerjakan apapun dari dosa-dosa yang kita khawatirkan, baca dulu itu. Insya Allah, Allah kasih kemudahan hari-hari kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Amin ya rabbal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fi subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ila hadratin Nabi, Al-Fatihah.